Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, COVID-19 belum selesai. Ada banyak problematika yang kita hadapin juga belum usai. Anak-anak yang mungkin harus sekolah online. Pekerjaan yang terkadang sudah mulai menurun. Sebagian di PHK, sebagian tidak tahu harus berbuat apa. Kok belum selesai ya? Kenapa? Sampai kapan ini terjadi? Sebagian sudah mengatakan udah gak kuat. Terus gimana? Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada dua ulama ini, yang satu namanya Ibnu Qayyimil Jauziyah, yang satu namanya Ibnul Jauzi. Jadi bukan Ibnu Qayyimil Jauzi yang berkata ini, tapi Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Saidul Khatir, bahwasanya pengurusan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang Allah bikin, ketentuan yang Allah tetapkan, itu lebih baik daripada aturan kita, daripada keinginan dan ketentuan kita. Berapa sering kita punya keinginan, Allah halangin. Untuk apa? Untuk mengujimu. Orang tuh kalau nggak diuji, kita bisa ngelihat kenapa ada ujian di sekolah. Kenapa anak itu mau pindah dari satu jenjang ke jenjang selanjutnya? Ada ujian, nanti diuji lagi, nanti diuji lagi. Agar nampak siapa engkau sebenarnya. Untuk melihat kesabaran. Maka tampakkan untuk Allah kesabaran yang indah. Setelah itu dapat apa? Ya, engkau akan dapat, gak lama lagi ada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Ahibati fillah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ya. Kayaknya ayat ini harus sering-sering kita baca. Karena sudah mulai muncul pesimisme. Mulai sebagian putus asa. Mulai sebagian lupa bahwa dia adalah makhluk yang dicipta. Bahwa yang ngurus alam semesta ini satu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang ngurusin, dia yang ngatur, dia yang memberi, dia yang menghalangi, dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Kok bisa seperti itu? Dia pemiliknya. Dan ingat, walillahil asmaul husna. Bagi Allah semua nama-nama yang indah. Ketika engkau kenal sama Allah Azza wa Jal, maka engkau akan tahu bahwasanya apa yang terjadi ini berdasarkan ilmunya Allah Azza wa Jal, kasih sayangnya Allah Azza wa Jal, rahmatnya Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Coba kita buka firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita ini makhluk-makhluk yang bodoh, yang lebih suka mengikuti nafsunya. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum atau yang berkaitan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak punya ilmunya. Sehingga kadangkala kita menganggap nggak baik karena kita tidak menyukainya. Sehingga apa standar itu baik dan itu buruk? Kesenangannya. Maka Allah sebutkan standar baik dan buruk itu ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla katakan tuh kalian gak suka tuh. Tapi bisa jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Dan sebaliknya bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kok bisa seperti itu? Allah tahu. Kok gak tahu jemaah? Malaikat-malaikat Allah juga nggak tahu. Allah menceritakan di surah Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Bagaimana tatkala Allah Jalla Jalaluh menyampaikan keinginannya kepada malaikat-malaikat bahwa dia hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Apa tanggapan para malaikat? Mereka memberikan tanggapan. Kita akan baca bahwa ternyata malaikat itu nggak tahu juga. Pandangan malaikat itu salah. Tanggapan mereka nggak benar. Itu malaikat. Kita akan baca di ayat 30 di surah Al-Baqarah sampai ayat 33. Nah, silahkan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم Cukup. Nah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kita lihat bagaimana tanggapan malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Apa kata mereka?
Mereka pesimis. Mereka memandang kepada sisi buruknya. Apakah engkau akan menciptakan di dalamnya yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Sehingga mereka mengatakan, kalau engkau melihat kami nih, ya udah kerjanya bertasbih memujimu, mengagungkan engkau. Tapi apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini masalahnya. Jadi perencanaan Allah itu selalu lebih baik daripada perencanaan kita. Selalu indah karena kita nggak punya ilmunya. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jal meminta kepada malaikat-malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Mereka mengatakan kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi sesuatu itu jadi baik, sesuatu itu jadi buruk, itu bukan karena kita menyukainya. Karena terkadang seorang hamba ketika terjadi sesuatu yang dia sukai, dia gembira. Dia anggap itu baik. Seperti orang tatkala memiliki harta yang banyak, diangkat jabatannya. Dalam pandangan dia itu baik. Padahal dengan berjalannya waktu, ternyata dia mulai tidak sholat berjamaah di masjid. Ternyata dia mulai, ia tidak peduli sama istri dan anak-anaknya. Mulai dengan kesibukannya. Jadi itu hal yang buruk buat dia. Sebagian orang subhanallah, bagaimana dia bercerita, Ustaz, tatkala ana susah, ana jadi dekat sama masjid. Tatkala ana susah, dekat sama masjid. Ketika dikasih kenikmatan nama Allah Azza wa Jal, aku jadi jauh dari masjid. Terus mana yang lebih baik buat engkau? Maunya orang itu, dia senang hidupnya tapi dekat sama masjid. Ya. Tapi tidak semua orang mampu. Kenapa tidak semua Allah bikin kaya? Tidak semua Allah bikin tampan. Tidak semua orang Allah kasih jabatan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang lebih tepat untuk fulan. Maka jangan protes sama takdir Allah SWT. Allah itu maha tahu. Dan kita nggak tahu. Ya, kita lihat nih. Rencana seorang nabi. Nabi punya rencana. Kita buka surat Yusuf. Nah, ayat berapa tadi surat Yusuf? Bismillah, ayat 43. Nah, kita baca Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Beliau ingin keluar. Bagaimana cara beliau keluar? Beliau punya rencana tatkala ada dua orang tadi yang meminta takwil mimpinya. Kemudian dikasih tahu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berharap satu orang yang selamat itu bisa menyebut dia lah, ngobrol sama raja atau apa, ngelobi lah agar dia dikeluarkan. Itu rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Udah capek di penjara. Tapi Allah punya rencana lain. Nah, silakan dibaca. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف. Ayat berapa? 43? Yes. 4 yang dibaca ayat 42. Afwan. Nah. Ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Barakallahu fikum. Kita lihat tuh. Gara-gara dibikin lupa sama setan, dia nggak nyebutin kondisi Nabi Yusuf. Ada orang baik di penjara itu, sebenarnya dia nggak salah. Harapannya ya Nabi Yusuf dikeluarkan. Tapi yang terjadi, setan membuat dia lupa.
Setan berpikir dengan cara seperti itu Nabi Yusuf akan lebih lama di penjara. Tapi Allah punya rencana lain. Dan takdir Allah selalu lebih indah. Allah ingin mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara dalam kondisi terhormat. Dalam kondisi dilihat oleh umat manusia. Memberikan sebuah solusi yang hampir saja Mesir binasa. Allah punya rencana itu. Keluar dari penjara setelah memberikan takwil kepada raja, ditaruh di tempat, di posisi yang paling basah beliau bisa datangkan keluarganya. Coba bayangin kalau dia keluar penjara karena lobby kawannya tadi, ya hanya keluar pulang selesai. Tapi Allah punya rencana lain. Ini yang kadang kala kita memang nggak pandangan kita ini, kita mengatakan oh kita ini orang visioner gitu, ngelihat ke depan. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Maka tatkala visimu tidak tercapai, ketahuilah di balik itu ada ketentuan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih baik, dan itu terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia tetap di dalam penjara beberapa tahun, jamaah. Untuk apa? Untuk sebuah posisi Allah sudah sediakan. Hanya tinggal nunggu waktu. Dan itu pun untuk menguji kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dia keluar mendapatkan sebuah kebahagiaan. Lupa dengan segala kesulitan dan kesusahan selama di dalam penjara. Taib, itu Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam. Ada dua kisah Nabi Musa. Yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Nah, beliau akhirnya membelah lautan. Ketika beliau masuk ke dalam lautan, pasukan Bani Israel sudah berada di dalam lautan. Nabi Musa ingin menutup lautan tersebut, supaya Fir'aun tidak dapat mengejar. Artinya, rencana Nabi Musa adalah menyelamatkan Bani Israel. Dengan Bani Israel sudah masuk ke dalam lautan, kemudian lautan yang di balik mereka itu sudah tertutup, maka secara otomatis Fir'aun gak akan dapat mengejar mereka. Itu rencana manusia. Rencana Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa kata Allah? Coba dibuka firman Allah. Di surat Ad-Dukhan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Nah, rencana Nabi Musa adalah ketika Bani Israel masuk, dia akan memukulkan tongkatnya itu supaya tertutup yang di belakang sana. Tapi rencana Allah lain. Biarkan terbuka. Biarkan Fir'aun itu masuk. Gimana bayangan Bani Israel? Awalnya ketika mereka di pinggir laut, di pantai situ, mereka sudah ketakutan. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, akhirnya sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, kita binasa udah. Habis, kita tersusul sama mereka. Dalam bayangan mereka kan, mereka ingin perjalanan mereka, pelarian mereka tuh nggak diketahui sama Fir'aun. Inginnya mereka udah pergi meninggalkan Mesir, selesai. Sembunyi-sembunyi. Kejadian itu malam hari. Ternyata pagi harinya udah nyampe tentara Fir'aun. Ya, ketika laut terbelah, berbahagia Bani Israel. Masuk Bani Israel. Nabi Musa pun berbahagia dengan terbelahnya lautan. Maka di situ ternyata mereka lihat Fir'aun masih mengejar. Maka keinginan Nabi Musa menutup lautan supaya Fir'aun gak bisa mengejar. Tapi Allah ingin sesuatu lain. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, watrukil bahra rahwan, biarkan laut itu terbelah, biarkan. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu akan tenggelam di sana. Jadi yang dibicarakan itu bukan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun saja, bukan.
Tapi Allah hendak membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Caranya ya mereka harus masuk. Dengan semangat Fir'aun masuk dan bala tentaranya. Bukannya mereka tambah beriman melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka malah bersemangat untuk menghabisi Bani Israel. Baik, kisah Nabi Musa yang lainnya. Coba dibuka surat Al-Kahf. Nah, surat Al-Kahfi ayat 71. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Kita lihat Nabi Musa datang untuk belajar sama Khadir. Perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya berjumpa dengan Khadir, Nabi, atau mungkin ada yang berpendapat beliau orang soleh, wali min awliyaillah. Tapi mungkin pendapat yang mengatakan Nabi itu lebih sahih. Subhanallah, syarat kalau mau belajar, ini kan tidak punya ilmu Nabi Musa. Jadi ada ilmu yang Nabi Musa ketahui, ada ilmu yang Khidir yang punya, Nabi Musa nggak punya. Ini bukan bertanda Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Tidak, Nabi Musa lebih utama alaihissalam daripada Khidir. Tapi ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau ikut, udah dikasih syarat. Engkau kalau ikut aku belajar sabar. Tapi engkau nggak akan sabar. Enggak, aku akan sabar. Orang itu kenapa nggak sabar? Karena dia nggak punya ilmunya. Kita bicarakan dari awal tadi. Bagaimana Allah Azza wa Jal tatkala mewajibkan berperang kepada umat Islam, itu sesuatu yang tidak disukai. Allah sudah sebutkan. Allah tahu ini kalian nggak suka. Tapi di akhir ayat Allah sebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Udah jalani. Intinya karena kalian nggak punya ilmu, dia perlu kesabaran akhirnya. Sedangkan Khadir udah ngasih tahu Nabi Musa alaihissalam, kalau engkau ikut aku, syaratnya satu. Jangan engkau bertanya kepada aku sesuatu sampai aku yang ngasih tahu. Diem aja. Nabi Musa melihat kemungkaran. Secara pandangan ini salah yang dilakukan. Nggak benar. Ini berbahaya. Mereka bisa tenggelam nantinya. Engkau telah melakukan kesalahan besar. Khidir tidak menjawab. Dia cuma mengatakan, aku udah ngomong. Kau kan nggak akan sabar. Nih, kau udah tanya nih. Syaratnya sudah dilanggar. Baik, baca lagi ayat 74. Ayat 74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nih, nggak sabar Nabi Musa. Ada anak remaja dibunuh sama Nabi Khadir. Tanpa Nabi Musa tahu dia melakukan kesalahan. Maka Nabi Musa langsung mengingkari. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, membunuh jamaah, kita tahu.
Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin balasannya neraka. Ini sebuah kemungkaran yang besar. Khadir lagi mengatakan, aku kan udah bilang, engkau nggak bisa sabar belajar sama aku. Nabi Musa sadar, dia salah lagi. Ini kalau bicara rencana Allah. Ini Allah punya rencana. Allah kirim Nabi Khadir untuk melakukan hal itu. Tentunya dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, secara kasat mata nggak disukai perbuatan itu. Bahkan itu perbuatan mungkar. Orang sudah tadi yang perahu diantar gratis, kok malah dirusak perahunya orang. Seharusnya kau bilang terima kasih, kau malah merusak. Ada anak ya, bocah, subhanallah, dibunuh. Terus yang ketiga, ayat 77, silakan dibaca. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, nih Nabi Musa bingung melihat Khadir minta dijamu, ditolak oleh warga sana. Kok malah berbuat baik sama warga sana? Berbeda dengan kejadian pertama. Kalau kejadian pertama kan Nabi Musa dan Khadir diberi pelayanan yang begitu indahnya, naik perahu gratis, lalu perahunya dirusak. Ini orang berbuat baik, kau rusak perahunya. Yang terakhir, engkau itu nggak dijamu sama mereka, malah engkau berbuat baik sama mereka. Engkau perbaiki dinding yang mau roboh di kampung sana. Kau kan bisa minta bayaran dari mereka. Subhanallah. Ini hal-hal jamaah. Kita kan udah tahu ceritanya. Kita udah punya ilmu. Sehingga kita nggak seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita udah tahu cerita ini. Tapi karena Nabi Musa nggak tahu, nggak punya ilmunya, maka beliau bertanya. Tapi syaratnya waktu itu nggak boleh tanya. Ya, kita akan baca penjelasan Khadir tentang kejadian itu. Silakan dibaca. Ayat 78, 79, 80, 81, sampai 82. Ya. 78. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut.
Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Barakallahu fikum. Tuh jemaah. Ini semua rencana Allah Subhanahu wa taala. Gimana pemilik perahu ketika tahu perahunya rusak? Mungkin dia, ya Allah kok dirusak? Ini orang jahat nih. Udah kasih gratis. Ternyata di balik itu ada raja-raja yang merampas perahu-perahu yang bagus. Dengan perahu dia bocor, nggak dirampas sama raja. Lebih indah mana sekarang? Rusaknya perahu itu atau perahu itu dalam kondisi prima dan bagus. Manusia tentunya ingin perahunya nggak bocor. Tapi apa engkau nggak tahu kalau nggak bocor itu diambil sama raja, engkau nggak punya perahu. Banyak kejadian dalam kehidupan ini yang kita nggak suka, jamaah. Di balik itu ada sesuatu yang indah. Ini perahu. Tuh tentang anak muda, remaja yang mungkin kelihatannya muslim. Tapi dia dibunuh, ternyata anak itu membahayakan kedua orang tuanya. Anak itu nanti kalau tumbuh besar, dewasa, akan membahayakan orang tuanya, membuat orang tuanya kafir. Mungkin orang tuanya ketika tahu anaknya dibunuh, oh dia marah. Lupa kalau rencana Allah indah. Maka di sini harapannya Allah kasih ganti. Anak-anak yang lebih berbakti buat orang tuanya. Yang lebih sayang sama orang tuanya. Sehingga kita pun tatkala kehilangan anak-anak tercinta kita. Ada orang yang sedih, Allah Ustaz. Ya. Anak sudah 2 tahun nunggu anak, 3 tahun nunggu anak. Meninggal Ustaz. Engkau kan gak tahu anak itu jadi apa nantinya. Maka dengan meninggalnya dia, berbaik sangka sama Allah. Insya Allah ada gantinya yang lebih baik. Siapa tahu anak itu kalau dewasa bikin ruwet orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang hidup ngenes, hidup nelongso gara-gara anaknya. Jadi kejadian-kejadian ini kita serahkan, kan kita doa. Kadang-kadang kan kita udah minta, kok kayaknya gini, anak minta dia nggak mati, toto mati. Anak minta disembuhkan, nggak sembuh, mati. Baik sangka sama Allah. Maka di sini disebutkan yang ketiga berkaitan dengan dinding. Karena nggak punya ilmunya, maka orang itu akan beranggapan perbuatan itu kurang tepat sebenarnya. Maka disebutkan, fa'arada rabbuka. Rabbmu ingin tuh 2 anak yatim itu nanti tumbuh dewasa sehingga mereka dapat menikmati harta karun atau harta warisan peninggalan orang tuanya. Rahmatan mir rabbik, subhanallah. Itu kasih sayang dari Allah. Dan aku melakukan itu bukan karena keinginanku sendiri. Maka ahibati fillah, diperlukan dalam menghadapi kondisi-kondisi ini yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Di surah At-Taghabun ayat 11.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maka musibah apapun yang menimpa itu dengan ilmu Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hiyal musibat tusibul mar'a faya'lam." Yang Allah sebutkan, Allah akan kasih hidayah, petunjuk kepada orang ini. Musibah yang menimpa seseorang, lalu dia tahu, faya'lam, dia punya ilmu yang menumbuhkan keyakinan, annaha min indillah, bahwa kejadian ini benar-benar dari sisi Allah SWT. Oke, mungkin kejadian itu ada unsur campur tangan manusia, seperti kisahnya Nabi Musa dengan Khadir. Ada campur tangan manusianya. Khadir yang merusak itu perahu, Khadir yang membunuh itu anak, Khadir yang membangun itu rumah. Ada campur tangan manusia. Tapi hendaklah engkau tahu bahwasanya semua kejadian itu, apalagi yang tidak menyenangkan, itu dari Allah. Artinya Allah yang menetapkannya. Kalau sebabnya mungkin karena dosa kita, itu untuk menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, yang jelas dia tahu ini dari sisi Allah, fayusallim wa yarda, kemudian dia berserah diri kepada Allah dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya kadar besarnya balasan itu sesuai dengan kadar besarnya bala. Jadi antum kalau hidupnya merasa lebih susah dari fulan, ingat balasan antum juga nggak sama dengan fulan. Karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pemberian balasan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka. Bukan dikasih rizki. Dikasih bala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka bagi dia keridhaan, yakni Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang marah, yang tidak menerima, maka bagi dia amarah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya ridha dengan ketentuan Allah itu wajib. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya ridha ini dengan ketentuan Allah itu derajat lebih tinggi dari sabar. Sabar ini nahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang dimurkai Allah. Tapi ridha ini perasaan di hati menerima dengan ketentuan Allah SWT. Maka tatkala seorang itu yakin di balik musibah itu pasti ada hikmah, ya dia akan nerima. Apalagi yang memberikannya ini adalah Rabbul Alamin. Kita tahu nih, orang-orang ketika berangkat ke dokter, dia cari dokter paling pintar, paling pengalaman. Datang ke dokter tersebut, dikasih obat ini, disuruh gini. Kasih obat pahit, aduh gak enak obatnya, suruh melakukan ini itu. Tapi dilakoni. Suruh kemo dia. Suruh berangkat ke Singapura, berangkat. Kenapa? Karena dia ada keyakinan, insya Allah ada baiknya nih. Ada manfaatnya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Yang tidak menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Di samping nama-nama Allah yang maha indah lainnya. Ahibati fillah. Di antara doa Nabi SAW.
Nabi itu mengatakan, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta keridhaan setelah datang ketentuanmu ya Allah. Minta dikasih keridhaan. Bukan hanya kesabaran, tapi derajat ridha. Ya kita perlu minta. Kondisi sekarang ini, banyaknya masalah yang dihadapi. Maka umat manusia harusnya kembali kepada Allah dengan memandang kehidupan ini dengan pandangan yang penuh optimisme. Yakin takdir Allah itu indah. Rencana Allah itu lebih indah daripada rencana kita. Kita udah lihat rencana Nabi Musa. Kita udah lihat rencananya Nabi Yusuf alaihissalam kepingin keluar dari penjara. Kita lihat rencananya Nabi Yakub untuk menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata yang terbaik adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita untuk membuat sebuah ikrar, untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita akan Allah Azza wa Jalla, akan Nabi Muhammad SAW, akan ajaran Islam ini. Beliau mengatakan, dzaka ta'mal iman, akan merasakan lezatnya keimanan ini, man radhiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan nikmatnya, lezatnya keimanan ini menghadapi kehidupan ini. Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb kita, antum ridho enggak? Islam sebagai agama kita, ridho enggak dengan aturan-aturan Islam? Ridho enggak dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tiap pagi dan petang Nabi ngajarin kita untuk baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita berikrar tiap pagi dan petang 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Ucapan itu bukan hanya sekedar bacaan tanpa makna. Kita harus meyakini artinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Apapun yang kita terima dari pembagian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, baik itu jabatan, pangkat, baik di PHK, baik harta, baik kebangkrutan, semuanya sakit. Ridha engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Ahibati fillah, Ibn Athaillah mengatakan, yukhaffifu alam al-bala anka ilmuka bi'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka. Bala yang menimpa kita itu akan jadi ringan. Pedihnya bala itu akan ringan. Bahkan gak kerasa. Kalau ada orang yang sakit, dikasih untuk menghilangkan nyeri-nyeri ya, dikasih suntik bius atau apa. Agar rasa sakit dan kepedihanmu itu berkurang. Apa? Ilmumu. Ketika engkau tahu yang ngasih bala ini Allah. Allah. Engkau tahu gak sama Allah? Falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi awadaka husnul ikhtiyar. Allah Azza wa Jalla yang menghadapkanmu kepada takdir, dialah yang senantiasa membiasakan engkau untuk memilih dengan baik. Memilih yang terbaik. Artinya, Allah tuh nyuruh kita memilih yang terbaik. Tuh Allah yang kasih bala sama kita. Dia yang selalu nyuruh kita untuk memilih yang terbaik. Tentunya Allah telah memilih yang terbaik buat engkau. Allah tuh yang kasih. Ahibati fillah, kemudian agar kita bisa ridha, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, ya sejatinya yang Allah ambil dari kita itu pemberian Allah. Allah tuh mau ngasih kita. Sesuatu diambil sama Allah. Allah mau ngasih kita sebenarnya.
Allah itu nggak pernah menghalangi kita dari sesuatu karena dia pelit sama kita. Enggak. Dia baik sama kita. Ketika apa yang kau inginkan ternyata tidak terjadi. Apa yang kau sayangi ternyata pergi dari dirimu. Maka yakinlah bahwa dalam semua itu ada pemberian yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada tahun ke-6 Hijriah. Beliau itu berangkat umrah bersama 1.400 sahabat. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalian insya Allah akan umrah. Berangkatlah para sahabat, optimis mereka umrah. Maka mereka pakai baju ihram mereka. Mereka bawa hewan-hewan yang hendak mereka kurbankan di Makkah. Sampai di dekat kota Mekah, di Hudaybiyah, ternyata orang-orang musyrikin melarang mereka untuk masuk ke kota Mekah. Akhirnya terjadi dialog, alot, negosiasi. Ya, terjadi negosiasi. Tapi hasilnya nggak boleh umrah. Gimana perasaan para sahabat? Nggak boleh umrah. Bersama ada lagi persyaratan-persyaratan. Perjanjian itu, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam kemudian balik ke Madinah, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam harus membalikkan mereka ke Mekah. Kalau ada orang Madinah, orang Muhajirin yang berangkat ke Mekah, mereka murtad, ya udah, nggak boleh dibalikin. Jadi kalau melihat isi perjanjian itu merugikan umat Islam. Kemudian nggak boleh umroh. Mau umroh nggak boleh. Kapan umroh? Tahun depan. Tahun depan kalian umroh. Ini udah berhari-hari jemaah. Lebih sepekan mereka melakukan perjalanan. Capek, lelah. Tinggal 25 km lagi kira-kira. Ya nggak sampai. Mungkin lah kira-kira 20 km. Antara Hudaybiyah sama Ka'bah itu. Tinggal dikit. Orang tuh kalau tinggal dikit, biasanya perasaan menyesalnya itu lebih besar lagi. Kalau mereka tahu nggak boleh berangkat umroh sejak mereka baru 20 km dari kota Madinah, mereka tinggal pulang. Selesai. Ya udah kalau nggak boleh mau apa. 50 km tinggal pulang. Ini tinggal 20 km sampai ke Ka'bah. Nggak boleh. Itu syok para sahabat Nabi. Sampai Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembelih kurban mereka di sana yang mereka bawa karena nggak bisa masuk Ka'bah, nggak bisa ke Mekah, tapi mereka bisa ke tanah haram. Dan untuk tahallul cukur, 1.400 orang disuruh, satu pun nggak ada yang bergerak. Shock mereka. Nggak jadi umroh. Bayang mereka nggak jadi umroh ini. Akhirnya Rasul SAW masuk ke tendanya dengan wajah ya yang sedikit cemberut, sedih. Ditanya sama istrinya Ummu Salamah, kenapa Rasul SAW? Ya, aku menyuruh mereka melakukan sesuatu, tapi mereka tidak mengindahkannya. Awa tuhibbu dzalika ya Rasulullah. Engkau ingin mereka melakukan itu. Ini istri yang soleha. Dia tahu suaminya sedang dalam masalah. Maka dia berusaha memberikan solusi. Dia mengatakan, ukhruj ya Rasulullah. Keluarlah engkau wahai Rasulullah SAW. Jangan ngomong sama satu orang pun dari mereka. Engkau potong hewan kurbanmu. Lalu engkau panggil tukang cukurmu. Karena kondisi sahabat ini syok. 435 km ditempuh. Setelah 6 tahun mereka itu nggak ke Mekah.
hijrah mereka. Sekarang udah di depan mata, nggak bisa umroh, sedihnya mereka. Tatkala mereka melihat Rasul SAW ya, potong kurbannya, panggil tukang cukurnya, akhirnya para sahabat berebut. Apa rencana Allah? Para sahabat kan inginnya umroh tahun itu. Umroh tahun itu tentunya dengan kondisi yang tegang. Kalau dipaksakan umroh, akan terjadi ketegangan, mungkin akan terjadi konflik. Bahkan para sahabat itu sudah sumpah siap mati membaiat Rasul SAW. Akhirnya 2 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, rencana Allah umat Islam masuk ke... Itu perjanjian 10 tahun. Seharusnya perjanjian itu berakhir tahun 16 Hijriah. Perjanjian itu berakhir tahun ke-8 Hijriah. Di mana umat Islam datang 10.000 pasukan. Masuk ke kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Karena penduduk Mekah berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Kalau nggak ada perjanjian, nggak bisa orang itu diberikan hukuman. Maka dengan adanya perjanjian, ternyata rencana Allah adalah untuk memberikan kota Mekah kepada umat Islam. Sabar. Maka semoga kita bisa bersabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah dengan yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada kita sama diri kita sendiri.